Hai semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Simbolon dari Prodi Bahasa Inggris. NIM saya 2405024403. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tugas matkul Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan atau menerangkan kembali tugas selama masuk matkul Bahasa Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ibu Berliana Simanjuntak. Pertama, saya akan membahas tentang bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan komunikasi, serta memperhatikan etika dan sopan santun. Ada ciri-ciri bahasa yang baik, yaitu disesuaikan dengan lawan bicara atau anak-anak, teman sebaya, orang tua, atau atasan. Yaitu ada sopan yang tidak menyinggung dan efektif menyampaikan maksud. Yang kedua, ada 6 manfaat bahasa yang baik, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Yang ketiga, menunjukkan karakter dan etika. Yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kelima, membantu dalam dunia pendidikan dan profesi. Yang keenam, mendukung persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa, yaitu ejaan, struktur kalimat, pemilihan kata yang telah dilakukan oleh lembaga bahasa seperti KBBI dan PUEBI. Ada ciri-ciri bahasa yang benar, yaitu sesuai dengan tata bahasa PUEBI, tidak ada kesalah ejaan, dan struktur kalimat jelas dan logis. Ada 5 manfaat bahasa yang benar, yaitu mempermudah pemahaman. Yang kedua, menghindari ambiguitas. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas. Yang keempat, mendukung komunikasi formal. Yang kelima, mematuhi kaidah bahasa nasional. Ada contohnya, yaitu ibu membeli sayur di pasar pagi tadi. Yang kedua, dia sedang membaca buku di ruang tamu. Yang ketiga, kami akan mengunjungi nenek di kampung. Yang keempat, apakah kamu sudah makan siang? Yang kelima, mobil itu berwarna merah cerah. Yang keenam, anak itu bermain di taman sejak pagi. Yang ketujuh, rapat akan dimulai pukul 9 tepat. Yang kedelapan, ia menuliskan surat untuk temannya di luar negeri. Ada beberapa contoh, yaitu 1. Permisi, apakah saya boleh bergabung? Yang kedua, maaf, saya terlambat karena ada keperluan mendadak. Yang ketiga, bolehkah saya bertanya sesuatu, Pak? Yang keempat, terima kasih atas bantuannya, saya sangat menghargainya. Yang kelima, saya kurang setuju tapi pendapat Anda juga menarik. Yang keenam, silakan duduk dulu, saya ambilkan minumannya. Yang ketujuh, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Yang kedelapan, bisa tolong bantu saya sebentar. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kata baku dan non baku beserta contohnya. Pengertian kata baku adalah kata baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku digunakan dalam situasi formal seperti menulis laporan, surat resmi, karya ilmiah, atau pidato. Contoh kata baku yaitu kata tidak baku, enggak, ngebut, apotik, aktivitas, izin. Kata baku tidak, kebut, apotek, aktivitas, izin. Yang kedua, pengertian kata non baku, yaitu kata non baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan bahasa yang berlaku secara resmi. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, media sosial, atau bahasa gaul. Contoh penggunaan kata non baku yaitu gue nggak bisa datang besok karena aktivitas di kampus padat banget. Dua kata di atas, enggak dan aktivitas tidak sesuai KBBI.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang EYD ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pengertian EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan dalam bahasa Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 melalui keputusan Presiden nomor 57. EYD bertujuan untuk menyempurnakan aturan penulisan bahasa Indonesia agar lebih sistematis, mudah dipahami, dan seragam dalam penggunaannya. EYD mencakup berbagai aspek seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata ulang, serta aturan dalam pemakaian istilah asing. Seiring waktu, EYD mengalami beberapa revisi dan kini telah berkembang menjadi pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia atau PUBIB yang menjadi standar resmi dalam penulisan bahasa Indonesia. Kesimpulan dari EYD yaitu EYD adalah pedoman penting dalam penulisan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam penggunaan bahasa. Dengan adanya EYD dan PUBI sebagai penyempurnaannya, masyarakat dapat menulis dengan baik, jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Yang kedua yaitu tujuan EYD. Tujuan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah untuk menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tertulis. Berikut beberapa tujuan utama EYD yaitu 1. Menyatukan penggunaan ejaan bahasa Indonesia EYD atau membantu memastikan bahwa bahasa Indonesia ditulis dengan aturan yang seragam di seluruh wilayah dan oleh semua penutur. Yang kedua, memudahkan komunikasi tertulis dengan aturan yang jelas. EYD membantu penutur bahasa Indonesia dalam memahami dan menyampaikan informasi secara efektif. Yang ketiga, mempertahankan kemurnian bahasa Indonesia. EYD berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keselisihan bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa yang asing yang tidak tersesuai. Yang keempat, meningkatkan keterbacaan dan pemahaman dengan aturan ejaan yang sistematis. Tulisan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, mendukung perkembangan bahasa Indonesia. EYD terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan komunikasi modern. Yang selanjutnya, kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah lain yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini biasanya mengalami perubahan dalam ejaan, perhafalan, atau makna agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis-jenis kata serapan yaitu yang pertama, adopsi. Kata yang diserap tanpa perubahan bentuk atau makna. Contoh, supermarket, plaza, mall, hotdog. Yang kedua, adaptasi. Kata yang diserap dengan perubahan ejaan atau perhafalan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, akseptabilitas, acceptability, maksimal, maksimum, kado. Yang ketiga, penerjemahan. Kata yang diserap dengan menerjemahkan konsep dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Contoh, tumpang tindih, overlapping, perseptan, solution, uji coba, trial. Yang keempat, kresia. Kata yang diserap dengan mencari pedanan dalam bahasa Indonesia tanpa harus mirip secara fisik dengan kata aslinya. Contoh, berhasil guna, ulang alik, suku cadang. Contoh kata serapan dari berbagai bahasa. Yang selanjutnya, imbuhan dan akhiran. Contoh imbuhan yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Yang pertama, makan.
Dia memakan apel dengan cepat. Imbuhan me. Yang berdua berjalan. Kami berjalan di taman sore ini. Imbuhan ber. Yang ketiga pengemudi. Pengemudi itu sangat berhati-hati. Imbuhan peng. Yang keempat tertawa. Anak-anak tertawa melihat badut. Imbuhan ter. Yang kelima mempelajari. Mereka sedang mempelajari ilmu baru. Imbuhan mempe. Yang keenam dibawa. Tas itu telah dibawa oleh kurir. Imbuhan di. Yang ketujuh perbaikan. Jalan itu sedang dalam proses perbaikan. Imbuhan per. Yang kedelapan kebersihan. Kebersihan lingkungan harus dijaga. Imbuhan ke. Yang kesembilan terpisah. Mereka duduk di tempat yang terpisah. Imbuhan ter. Yang kesepuluh melakukan. Kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Imbuhan me. Contoh akhiran. Yang pertama penulis. Dia seorang penulis terkenal. Akhiran is. Yang kedua lukisan. Lukisan itu sangat indah. Akhiran an. Yang ketiga kebudayaan. Kebudayaan lokal harus dilestarikan. Akhiran an. Kekayaan. Yang selanjutnya kata. Pengertian kata. Kata adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Kata dapat terdiri sendiri atau bergantung dengan kata lain untuk membentuk kalimat. Dalam ilmu linguistik, kata dapat berupa kata dasar maupun kata turunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan beberapa definisi mengenai kata. Penulisan kata ke huruf kapital berikut adalah contoh penulisan kata menggunakan huruf kapital. Yang pertama, kejujuran adalah nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Yang kedua, selamat datang acara perayaan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, anak-anak harus belajar menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Yang kelima, pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait pendidikan. Yang keenam, seluruh peserta diharapkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, kesuksesan adalah hidup sering berawal dan kerja keras dan ketekunan. Yang kedelapan, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan seni bisa melatih kekreatifan siswa. Yang kesembilan, panitia acara telah membagikan tugas kepada siswa setiap anggota sesuai peran masing-masing. Yang kesepuluh, semua orang berhak atas pendidikan yang bermutu tanpa memandang status sosial. Yang berikutnya kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih kata dan mengandung gagasan yang lengkap. Kalimat minimal memiliki subjek dan predikat serta dapat dilengkapi objek dan keterangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut beberapa definisi mengenai kalimat dinyatakan adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. B. Perkataan. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Kalimat langsung adalah kalimat yang menyampaikan ungkapan dan pernyataan. Yang kedua, kalimat tidak langsung, yaitu adalah kalimat yang menyampaikan ungkapan atau pernyataan seorang tetapi dengan mengubahnya menjadi kalimat berita dan seringkali menggunakan kata penghubung seperti bahwa. Yang selanjutnya karangan. Pengertian karangan. Karangan adalah rangkaian paragraf yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyampaikan sesuatu gagasan, pendapat, atau informasi. Karangan dapat membentuk pendek atau panjang seperti artikel, cerpen, esai, atau makalah. Karangan juga dapat diberikan sebagai karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jenis-jenis karangan yaitu yang pertama karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksplorasi, karangan
argumentasi, dan karangan persuasi. Yang selanjutnya paragraf. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dengan mendukung satu gagasan utama. Paragraf biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf berfungsi mengembangkan ide dalam tulisan secara tutur dan sistematis. Dalam sebuah kalimat, paragraf dapat berfungsi sebagai preparator ide-ide dan membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Jenis-jenis paragraf yaitu berdasarkan fungsi, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Ada berdasarkan letak gagasan utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf interaktif, paragraf campuran.